Lagi-lagi dunia maya dihebohkan sama drama klasik. Anak ada masalah, bapaknya yang maju duluan demi ngebela anak. Persis banget nih sama apa yang dilakukan Pasha Ungu ketika Kesha Alvaro diduga dapat tindak kekerasan dari Dimas Anggara. Gegara hal tersebut Pasha koar-koar di sosmed. Bikin netizen terpecah belah jadi dua kubu. Ada yang gak masalah orang tua belain anak mati-matian, tapi ada juga yang ngerasa anak udah gede tapi kok masih orang tuanya yang ikut campur. Jadi pertanyaannya nih guys, bela anak itu sah-sah aja atau malah bikin anak jadi manja sih? Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Ampun deh dar-der-dor pokoknya ya. Ini berita si selebriti ini mah. Diam-diam adu otot yang rame banget di sosial media. Yang mana sih? Oh yang ini. Si anaknya lagi ini ono kucur di lokasi orang tua. Oh bener. Tapi emang kadang ya kita sebagai orang tua tuh mungkin juga karena kita itu anak kita. Jadi kadang suka harus pembelaannya tuh suka agak berlebihan. Mungkin harusnya tuh cek dulu apa yang terjadi gitu-gitu kali ya. Tapi emang mungkin ngomongin juga siapa yang mana? ngomongin itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Spill dong. Ada Andrew Andika pertama kalinya. Kalau Iis Dahlia kan udah sering kesini. sering di sini. Andrew Andika kita selamat datang di Spill the Tea. Andrew, kan gini ya, seniman itu kan terbiasa menggunakan emosinya dia sebagai bensin, bener nggak sih? Bensin. Untuk mendorong karyanya untuk menjadi real gitu. Yes. Pernah nggak kamu di pengalaman kamu gitu, kamu kebawa dan sengaja menyalurkan, nih mumpung nih gue lagi bete sama Karen, gue dapat adegan gue mesti tonjok-tonjokan, gue manfaatkan deh gitu. Gue sengaja dia meluapkan emosi gue di si situ. Karen. Kalau aku justru jadi korbannya pada saat itu aku pernah. Tapi ini udah lama banget. Jadi aku syuting sama, aku bilang nggak ya? Inisial aja boleh. Ada some people lah inisial aja. Ini orang. udah lama sekali. Dia sekarang udah pakai kerudung perempuan segala macam ya. Terus udah gitu dia sempet kesel sama aku dan sementara adegannya adalah dia nampar aku. Jadi namparnya tadinya yang pelan-pelan kayak gitu doang. Ini karena dia memang pas lagi keselnya jadi namparnya beneran kayak puak kayak gitu. Sampai kaget sendiri sampai merah gitu loh. Oh kurang take satu lagi. Mereka udah kerja sama gitu sama sutradaranya. Akhirnya kayak udah ditampar 2 kali 3 kali cuman aku nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa lah. Sama Aku jadiin perempuan bercandaan juga aja. gitu ya. Iya. Nggak, tapi kalau kata aku mah walaupun mungkin feelingnya kayak kamu bilang gitu, mumpung nih gue lagi kesel sama dia gitu, gue tabok aja sekalian gitu kan. Harusnya enggak lah ya, harusnya enggak. Jadi kali sebenarnya ini kayak pelajaran sih buat kita semua gitu bahwa kita juga as a parent melihat sesuatu juga enggak cuman begitu aja. Kalau aku sih harusnya aku tanya, kalau aku kedenger something soal Devano gitu, aku pasti akan tanya ke Bedu, ke manajernya. Kemarin ada kejadian ini emang kenapa gitu ya kan. Kalau kayak gitu nanti aku panggil ke anaknya gitu. Kamu kenapa Ngobrol sih dulu. Gini, ngobrol dulu. Kasih ruang ya dulu, kan? cari Didalami dulu Iya. ada apa. Jangan Sebelum buru-buru membela apalagi ke sosial media sih. Karena kalau sosial media kan nanti ternyata akhirnya kejadiannya seperti apa, tapi si netizen udah terlanjur termakan sama ini gitu ya. Akhirnya kan jadi makin rame gitu. Ini mungkin supaya nggak bingung yang dimaksud dari pembicaraan kita yang heboh kemarin ini adalah Dimas Anggara sama Kesha Alvaro. Tapi memang sebenarnya menjadi heboh dan kita ngikutin banget ya. Karena itu udah berseliweran di sosial media. Apalagi ketika ayahnya dari Pasha, dari Kesha. Pasha ya yang memposting mungkin meluapkan emosinya dia untuk menyenggol. Gue juga kaget nih pas malam-malam gini, kenapa? Ada apa? Aku juga. Ini beneran apa enggak Iya sih? ini bener. Tapi tadinya aku tuh mikirnya gini, ini kayaknya lagi promo film deh. Tadi gue mikir gitu loh, Ma. Kadang suka ada ya, promo filmnya suka begitu-begitu Iya. ya. Mungkin karena orang tuanya ini selebriti atau orang dikenal, jadi beritanya jadi lebih ramai dari biasanya dan akhirnya mungkin sebagai orang tua jadi lebih ingin membela anaknya. Dan gitu sebenarnya tahu sih? nggak? Dan sebenarnya kita tahu Apasha tuh tipenya nggak gitu. Itu Jadi loh. ketika Apasha begitu tuh, itu tahu pasti banget ada Apasha something. kayak gimana. Kan gue temennya dia. Oh, Halo, dia manggilnya Om. Tapi iya,
tapi iya itu juga yang membuat gue kaget. Iya Karena kan? kan kita melihat Karena sosok seorang Apasya tuh yang nggak kayak gitu. lebih sabar, lebih tenang gitu, nggak kayak begitu. Tapi emang nggak bisa disalahin juga. Kita Iya. namanya orang tua kan, hidup kita tuh buat anak. Kalau Iya. perlu tuh Exactly. nyawa kita tuh buat anak kita. Jadi ketika anak Exactly. kita digituin bisa aja. Tapi paling nggak ini adalah pelajaran buat kita deh. Iya. Buat Aa juga, buat aku juga, buat semua orang tua bahwa Iya. apapun yang terjadi sama anak kita, better kita cari tahu dulu permasalahannya seperti apa, baru kita bagaimana. Tapi kenapa kita bahas tentang pembelaan Pasha ini? Karena banyak yang pro dan kontra ya tentunya Ya, dari pastinya. netizen ini. Kita baca dulu komentar dari netizen. Coba. Ada yang bilang orang tua adalah sebuah perisai bagi seorang anaknya ya. Wajarlah kalau Pasha ngamuk nggak terima. Ya bener juga. Dan juga ada yang bilang namanya juga anak cowok, nggak usah terlalu dibesar-besarkan bos. Pengen tahu kalian sebagai orang tua akankah sengaja membiarkan anak laki harus dong berantem fisik biar kayaknya lebih tough gitu? Ya enggak juga Enggak juga kali sih. Dev. Tapi kan ada yang gitu mah. Ada yang gitu. Ada yang Ada yang gitu ya? bangga loh kalau anak-anak cowoknya adu jotos Berantem. gitu. Wow, ada. Ini kita spill ya, ada Apaan video sih? Al Eldul mau adu jotos sama Farhad Abbas. Ketika Dan sama- itu. Mungkin dalam konteksnya Dani kali ini mungkin adu jotosnya di ring tinju kali. Iya. Iya kan? Udah Jadi deh lu. lebih terjaga Iya, lah gitu. lebih pakai terjaga pengaman segala gitu. macam ya. Tapi kalau umpamanya apa barbar di jalanan ya enggak juga lah. Oke. Kalau kamu kan juga punya anak laki-laki ya? Ada. Oke. Akankah kamu mendidik anak laki-lakimu bahwa laki-laki itu harus tough dalam arti secara fisik dia harus jauh lebih kuat dibandingkan perempuan? Pasti, ya. Dari kecil udah bener-bener aku ajarin seperti itu. Contoh misalnya dia jatuh terus dia nangis. Ya. Pasti kalau misalnya aku sebagai seorang ayah pasti aku akan langsung angkat, langsung kamu anak yang kuat segala macam, jangan nangis. Terus kalau misalnya dia mulai ngerengek-rengek minta sesuatu tapi nggak dikasih, aku coba jelasin. Misalnya contoh dia pengen es krim segala macam tapi dia belum makan. Aku selalu bilang oke, makan dulu, setelah makan baru nanti dapat hadiahnya es krim ya. Gitu. Jadi contoh-contoh seperti itu yang aku tunjukin dari kecil sama anak aku. Tapi emang ya kalau di lokasi syuting kita aja ya mah. Kalau kita kan bukan di film. Dengan peran yang banyak gitu ya. Somehow tuh gesekan tuh Pasti Ada terjadi. itu aja. terjadi. Bener apa kata Karen ya, namanya rekan kerja ya, friksi itu pasti ada lah. Pasti. Ya kan, semakin sering semakin banyak waktu yang kita luangkan, Apalagi tiap hari. semakin besar kemungkinan kita untuk berfriksi, punya masalah, Betul. bergesekan. Reza Rahadian lah mengaku pernah marah besar Oh sama ya? aku gara-gara masalah teknis. Yang menarik adalah Andre Taulany, kenapa aku bilang menarik karena senior di bidangnya pernah mengaku bertengkar bersama Prilly Latukonsina gara-gara menyinggung soal Marga Latukonsina. Yang menarik dan hebat dan patut diacungi jempol, tahu dia salah, Andre Taulany buru-buru minta maaf. Oh iya? Yes. Kita spill dulu videonya ya. Nah menurut aku apa yang dilakukan oleh Andre Taulany itu perlu ditiru oleh kita nih, ya kan? Bener apa enggak ketika kita berbuat salah itu udah nomor 2 deh. Minta maaf aja dulu, bener gak sih Betul. Mama Iis? Orang tuh seneng kok ngedenger kita tuh minta maaf, merendahkan hati. Kayak Andre Taulany aja gitu. Atau kadang mungkin juga Andre juga kan dia kan sebagai komedian sekarang ya kan. Mungkin lagi bercanda atau bagaimana, Yes. tapi dia tahu bahwa candaannya itu salah, ya udah dia say sorry gitu. Minta maaf. Tapi kasus ini juga kita belajar apa namanya? Juga kita pernah tahu nih kalau ayah Ojak pasang badan buat Untuk anaknya, buat Ayu. Ingat gak mah? Ya, Yang dulu ya kan, dihujat, badan plagiatin. ayah mah Iya. cantik sampai sekarang, Iya, tapi iya. jadi bahan bercandaan sih. Iya, yang iya diplagiatin, kan? yang diduga Nagita. Coba kita lihat dulu nih videonya. Aduh, kalau ngomong kayak anaknya paling cantik katanya netizen. Ya namanya orang tua tuh anaknya udah paling dater. Udah paling terbaik aja pokoknya. Iyalah, sebenarnya mah kayak yang kita bahas dari tadi nih, kayak Pasha apa segala macam. Dia juga udah say sorry akhirnya kan. Maksudnya bahwa Dimasnya udah minta maaf. ternyata ya Dimasnya udah minta maaf, Pashanya juga udah legowo menerima gitu. Tapi sebenarnya gimana sih caranya kita sebagai orang tua nih ingin anaknya itu kita didik juga, tapi kita ingin anak kita juga jadi teman kita yang bisa curhat segala macam semuanya sama kita. Nah karena itu yang aku pengen pelajari sekarang, aku pengen ngedidik anak aku bener-bener dengan cara yang aku bisa, tapi aku nggak mau di saat mereka nanti bertambah dewasa segala macem
mereka malah jadi takut sama aku. Kalau aku, Devano berteman sama siapa? Aku kan rumahku kan terbuka 24 hours ya. Oh jadi kita boleh aja nih datang ke rumah Mama? Boleh. Lu boleh mau ngopi, mau makan tengah malam, gue tidur lu datang aja, ada security. Tapi aku tuh, aku tahu apa namanya teman-teman anakku siapa. Jadi kita tahu kalau ada something happen, mamanya anak kita nggak bisa ditemukan atau di WA nggak jawab, kita bisa tanya temennya, kamu lagi di mana. Sebenarnya kan orang tua kan cuma butuh lu lagi di mana, and then lagi dalam situasi yang seperti apa. Kalau umpamanya late pulangnya ya, kalau umpamanya normal aja sih ya udahlah gitu. Cuman memang kita tuh orang tuh harus banyak ngobrol, sehingga anak kita tuh nggak takut menceritakan apapun sama kita gitu. Jadi gue mah kalau ini gitu-gitu aja, aku sama papa. Terus kalau ke anak-anak, lu ngapain? Nggak makan gak lo? Nggak mah, nggak apa gitu. Jadi kayak ke anak tapi kayak ke temen gitu loh. Gitu. Sebelum kita pindah ke topik bahasan berikutnya, terakhir mengenai hubungan orang tua anak. Kalau harus memilih, jadi Isda sama Andrew, tim yang mana? Timnya Pasha dalam arti kalau anak berbuat salah langsung buru-buru bela, atau timnya Dani? Yang kalau ada apa-apa anak dikasih serahin aja. Ya udah biarin aja dulu deh, mereka menyelesaikannya dulu. Nah, kalau aku mungkin lebih ngarah ke diselesain aja dulu permasalahannya sendiri, baru aku bisa maju dan ngejelasin ke semuanya gitu loh. Maksudnya kalau misalnya anak aku salah, pasti aku bakalan kasih tahu anaknya. Tapi kalau orang lain salah, pasti aku bakalan kasih tahu, tapi dengan cara yang lebih baik lagi dan lebih dewasa lagi. Ya, aku di antara keduanya sih. Ya, Pasha juga bisa jadi seperti itu, tapi langsung berdasarkan gitu berdasarkan pengalaman ini better enggak. Dani juga nggak terlalu gitu banget, anak nggak jangan dilepas banget juga. Jadi setelah ngelihat dari case dua-duanya, ya udah kita belajar better ada di tengah-tengah itu, membela tapi dengan sikon yang Andrew bilang gitu, bahwa dilihat dulu case-nya. Si Dani pun juga gitu, jangan mentang-mentang anaknya laki atau gimana, udah lu berantem aja, nggak gitu juga gitu, bahwa nanti kalau umpamanya cedera celaka yang ditantangin Ingian gimana? Lebih repot lagi. Jadi ya banyak belajar lah dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini, supaya kita lebih wise lagi menjadi orang tua gitu. Karena takutnya juga anaknya nanti kalau kita terlalu apa namanya ikut campur juga anaknya malah malu loh. Apalagi kalau anak yang udah gede. Iya banget. Malu nanti. Oke, cobain dong. Iya, lanjutin lagi makanannya. Tapi ini ya enak-enak banget. Lu mesti nyoba ininya juga enak nih. Itu Klepon. Lu mesti nyoba endol. Boleh. Oke, kita juga pengen tahu nih ya, selain orang tua yang bijaksana, apakah Iis Dahlia juga termasuk perempuan yang mampu melakukan beberapa pekerjaan yang dianggap tanggung jawab laki-laki? Bisa nggak sih lo, Mah? Gue kan bininya pilot. Jadi maksudnya harus bisa terbang itu. ini pesawat. Jadi nerbangin pesawat juga? Bini pilot itu nggak 24 hours dalam nggak sekian jam suaminya ada di rumah. Kayak kan gue selalu bilang kalau istri pilot itu lu harus tahu bagaimana ngehandle rumah bocor apalah segala macam, walaupun mungkin tidak lu yang melakukan gitu. Karena tidak ada suami. Karena nggak ada suami. Kalau rumahnya bocor, laki gue terbang seminggu, banjir dong rumah gue, ya kan? Iya. Atau mobil. Enggak. Tapi mama enggak nih, mama enggak gitu. Paling orang mama telepon. punya banyak asisten, ALT. Iya, makanya tadi Sekarang kalau dulu tanya tuh kakak gue. Gue mah semua sendiri. Makanya kalau umpamanya ada orang nanya gini ke pembantu gue, ini emang ibu yang ngajarin? Ibu mah bisa segala macem, kata si pembantu gue. Cara ngebersihin apa segala macem itu gue paling tahu. Tapi kalau sekarang karena ada pekerja, ngapain gue bayar mereka kalau gue ngelakuin sendiri. Tapi seenggaknya udah tahu caranya gimana, jadi bisa ngasih tahu gitu ya, Bang? Bisa ngasih tahu. Oh, berarti ini sama kayak Ariel Tatum. Dalam Kenapa dia? Ariel Tatum, dia
ngecat, dia AP, dia bikin satu ruangannya sendiri loh. Oh ya? Oh, dia merenovasi ruangan itu sendiri. Aduh, nggak beruntung. pakai tukang. Beruntung banget tuh nanti yang mantu Ariel Tatum ya. Bukan Nggak perlu panggil tukang lagi. cat. Sampai ngebor apa maku tuh dia berani loh si Ariel Tatum. Bisa bikin Coba kita rumah spill dia. dulu dong videonya. Tapi Ariel Tatum ini lagi banyak jadi perhatian banget ya. sama netizen. Dan bener banget orang-orang tuh udah mulai gini, Ariel Tatum, Mbok Yo dikasih ruang gitu loh buat yang lain. Masa iya lu cantik, punya uang, bisa cari Tuh duit. dia tuh ada lagi semua. tuh, Bisa kerja lagi. Tuh baca lu Ndro. Kakak bisa ngelakuin itu padahal itu tugas cowok, hebat banget sih kak. Terus dibalas lagi sama Ariel Tatumnya. Lah kamu pikir aku cewek? Tapi Berarti itu, selama ini dia cowok dong. oh lu pasti suka ngecek-ngecekan nih sama Ariel Enggak. Tatum. Kita dulu itu kita satu manajemen, jadi aku tahu Ariel. Tapi pengen tahu deh, kalau kamu ya, kan kamu boleh dibilang sekarang single dong. Yes. Menurut Single, kamu, kata siapa lu single dia? Belum nikah maksudnya Ran. belum nikah. Belum menikah lagi. Mumpung deh aku tanya, single gak sih lu? Enggak. Yang mana sih Ndro pacar lu lagi? Ini yang ini. Coba spill dong. Cantik nggak tuh? Coba Cantik nggak? spill dong tuh. Ada di wallpapernya. Beneran dikasih lihat loh. Mana? Emang dia tuh bener-bener gak ada batasan banget ya, nih laki-laki ya. Tuh, boleh dikasih lihat nggak? Boleh. Ada chatnya. Yang bersangkutan ngechat pula. Oh, yang gue pengen tahu, menurut kamu seksi nggak sih perempuan yang bisa mengerjakan pekerjaan yang mungkin pada dasarnya orang pikir pekerjaan laki-laki gitu, kayak Ariel Tatum ngechat, you know. Kalau menurut gue sebagai laki-laki hal-hal seperti itu yang apa ya, maksudnya yang benar-benar ekstrim gitu ya, yang kayak ngechat atau misalnya maku apa segala macam, kayaknya cewek nggak perlu ngelakuin itu sih. Cewek itu cuma perlu cukup kayak ngurusin aja pacarnya atau suaminya, terus udah gitu selalu ada, terus udah gitu apa segala macam, itu udah lebih dari cukup sih kalau menurut gue Nah, gitu. berarti itu juga yang lo cari dalam pasangan hidup? Iya dong. Perempuan yang bisa mengurus lo? Yes. Emang kemarin nggak ngurus lu? Masuk banget gak sih gitu? Emang kemarin nggak ngurus lu? Ini Ariel Tatum seru banget ya. Nggak ada bener apa salah, bener nggak Ma? Iya. Ini tergantung kebutuhan hidup tiap orang aja. Yes. Buat dia butuhnya perempuan yang seperti itu. Betul, jadi nggak mesti harus tangguh dan ekstrim apa segala macam yang seperti Ariel Iya. lakukan gitu. Iya. Tapi, Kayak, tapi ada satu contoh, gue tuh kan takut sama kecoa kan. Yes. Beneran nih. Beneran. Gue takut Makanya sama. lo agak gua jarang takut- ngeliat Karen gitu ya. Enggak. Terus udah gitu pasangan gue itu dia berani banget nih sama yang berbentuk Serangga reptil gitu. dan serangga Tapi segala jadi ya. macem. Jadi kalau misalnya ada kecoa lewat, gue yang loncat, gue yang naik ke atas Dia kursi yang gitu. ngusir, dia Sementara yang dia yang sama dia kayak langsung diambil tisu, ditangkap, langsung dibuang ke situ. Oh, jadi dulu Jadi tuh mantan lu tangguh. gitu ya? Tangguh ya? Bukan mantan yang sekarang. Oh yang justru. sekarang? Oh yang sekarang, yang dulu nggak bisa gitu. Kalau yang dulu ya? sama-sama naik ke atas kita. Nih ya, Masuk nggak sih? sama persis kayak Irwan Musri ya, kita punya videonya. Karena sebenarnya Irwan Musri itu penakut. Penakut iya. sama kecoa, Cicak. sama cicak. Nah kalau ada kecoa sama cicak yang ngusir tuh mainnya. Cewek itu bisa menjadi tangguh itu karena keadaan atau apa? Karena kan kita sempat lihat tuh ya, kalau misalnya lagi ada pasangannya atau misalnya lagi ada suaminya, dia kayak so manja, aduh tolong bukain dong, ini botol kecapnya nih terlalu kencang. Padahal sebenarnya dia paling bisa kuat. Sendiri. Iya. Ini bawain Itu dong cari galon- perhatian, galon Andrew. air. Nah ini penyebabnya kenapa lu kemarin pada akhirnya cermek. Lu nggak ngerti-ngerti perasaan perempuan. Tapi giliran pas sendiri, nggak ada pasangan atau perempuan suaminya, kan galon aja bisa diangkat sendiri terus ditaruh Iya. sendiri kayak gitu. Tapi yang gue pengen tanya sama Andrew, emang lo menyikapi perempuan yang begitu tuh, yang kalau di rumah, aduh yang bukain dong kecap Kesel. gitu. Lu melihat itu Kesel sebagai atau- cute apa kesel? Atau Gue seneng sih yang kayak gitu. Kenapa? Karena gue ngerasa sebagai cowok tuh Dibutuhin.
Justru kadang gue suka bete nih, gue kok nggak ngerasa dibutuhin. Ah, gue matiin aja kabel wifi sendiri. Jadi kan pasti dia ngomel-ngomel, sayang ini wifi-nya mati. Baru gue yang, oh tenang sayang, padahal gue yang cabut. Ini udah, berarti ini ketahuan nih permasalahannya. Apakah maksud Sesimpel itu ternyata. Apakah maksud Jadi Mas misalnya- Karen di rumah tangga yang terdahulu, kamu merasa tidak dibutuhkan? Jadi misalnya remote-nya sebenarnya nggak apa-apa, tapi baterainya gue copot satu ya kan supaya diperhatiin aja, supaya merasa dibutuhkan. Lu tuh iseng banget ya jadi orang. Jadi udah gitu, sayang ini remote-nya nggak nyala. Oh ya tenang sayang, ini baterainya kok salah cekrek gitu. Gue tuh seneng nih gitu-gitu kayak ngerasa dibutuhin gitu tuh seneng banget. Kalau dari lu senengnya gitu ya. Iya. Berarti ya, lu tuh termasuk laki-laki yang anti dong. Berarti di bayangan kamu adalah laki-laki itu harus lebih powerful dibandingkan perempuan? Yes. Berarti lu anti dong dengan pemahaman yang bilang laki-laki numpang hidup ke perempuan buat lo nggak akan mungkin terjadi? Nggak mungkin terjadi dong. Oke. Enggak dong. Tapi ini ada pernyataan dari Tengku Dewi yang bilang, aku nggak sepenuhnya bergantung uang sama dia. Apakah ini yang bikin dia mantap untuk berpisah, Andrew? Sebenarnya sih yang aku tahu ya memang dia adalah wanita yang sangat berkarir sekali. Iya, memang. Jadi memang Mandiri dia, ya. Jadi dia mandiri sekali gitu loh. Ya. Saking mandirinya sampai Lu merasa tidak dibutuhkan? dia sangat jago sekali dalam berkarir. Intinya yang aku harus bisa kasih praise buat dia Value seperti itu dari dia, gitu ya. loh. Itu nilai tambahan buat dia karena mungkin karena memang dunianya zamannya sekarang seperti itu sih. Kalau misalnya memang bukan cuman si suaminya aja yang cari uang terus istrinya juga di rumah aja ngurus rumah tangga nggak gitu. Tapi sekarang cewek juga bisa berkarir juga segala macam seperti itu ya. Mungkin itu yang dia maksud dengan yang nggak sepenuhnya membutuhkan uang dari aku juga. Tapi Andrew, Aku pengen tahu deh. Maaf ya kan aku baru kali Bareng-bareng banget ini mau nanyanya. kan aku baru kali ini Sampai ketemu keroyokan. kamu. Penasaran. Menurut kamu kalian tuh pisahnya tuh baik-baik aja, hubungannya apa enggak sih? Pada saat itu nggak baik-baik aja dong. Sekarang udah baik Tapi dong. sekarang setelah ketok palu segala macam semuanya jadi lebih baik dan mengalir Bersahabat. begitu saja. Betul, kita malah jadi bersahabat Tapi seneng gitu. lah aku kalau tapi ada. ketika itu sebenarnya salah satunya adalah financial problem nggak sih? Maksudnya kalian punya perjanjian tentang financial atau ada hal yang tidak bisa kamu penuhkan? Yang jelas bukan masalah financial problem sih. Oh bukan? Yes, bukan. Itu nggak ada sama sekali. Tapi berarti benar dong, kalau bukan financial berarti lo selingkuh. Lu nanya, Ulang lagi. Lu nanya atau bikin statement? tapi Enggak, sebetulnya karena kan lo tuh adalah orang yang sebenarnya very baik banget. Lo tuh bisa membuat orang lain nyaman ngobrol sama lo gitu kan. Kita juga bisa lihat apalagi perempuan-perempuan kalau berteman sama lo bisa jadi banyak yang baper juga. Ya mungkin itu salah satu pencetusnya dan pada akhirnya supelnya lo, friendly-nya lo Jadi tuh problem rumah jadi tangganya problem dia. rumah tangga gitu loh. Enggak sih, kalau misalnya urusannya itu beda banget. Karena memang sebelum itu semua terjadi pun ya memang kita udah ada permasalahan di dalam rumah tangga kita juga. Gitu, makanya akhirnya berdampak ke menjadi hal-hal yang seperti itu. Tapi ya financial problem sih bukan menjadi salah Enggak satu. financial yang tadi. Ini yang Ya, bukan ada financial. Lu masih mau ngebahasnya ke situ terus ya? tapi aku tuh seneng nih ngelihatnya kayak Andrew Iya. gini loh, yang kayaknya very Santai, open, open. santai. Justru membuat kita yakin bahwa mereka tuh sebetulnya udah selesai dengan Iya, iya. masalahnya. Iya, iya. Jadi nggak ada unresolved Nggak ada hate, issues yes, gitu loh. yes. Kayak maaf nih ya, kita punya satu video yang akan kita perlihatkan kembali. Ini cerita dari rumah tangganya Kimberly sama Edward. Iya. Yang tadinya udah nggak kenapa-napa, sekarang muncul Ada dengan gongnya masalah lagi. baru, yaitu Apalagi? mobil. harta gono gini. Harta gono soal gini. mobil. Soal Masih dibahas, mobil. aduh. Yang masih diperebutkan itu loh. Ini kita spill dulu ya video Edward yang muncul dengan bawa mobil harta gono. Berarti kalau misalnya yang Edward Kalau sama ini- Kimberly ini itu mobil Mungkin Milik pada bersama saat milik dong. bersama mungkin. kalau gitu. gue sih ngerasa kayak ya udahlah ya. Apapun yang dia mau apa segala macam, dia menginginkan harta apa segala macam ya udah Kasih kasih aja aja ya. gitu Cowok loh. bisa cari Toh kita lagi cowok ya. bisa cari lagi, kita bisa Bener sih. cari uang lagi, kita bisa kumpulin lagi apa segala macam gitu loh. Toh uang-uang yang ada buat istri apa segala macam juga paling Buat ujung-ujungnya juga buat Yang anak-anak yang juga. nikmatin anaknya juga, Betul, ya jadi kan? sama aja kayak kita ngasih uang buat anak-anak juga. Jadi ya udah kasih Tapi aja sekali gitu loh, lagi ngapain harus bro, diperebutin. kita nggak tahu Iya. finansialnya
si namanya Edward ini seperti apa, ya kan? Tapi Andrew, lu aja. ketika sama Dewi waktu itu nggak ada harta gono gini ya ketika cerai ya? Ada. Oh, Kita ada ada, kita ada Tapi rumah. nggak diributin ya? Kita ada apartemen yang pakai uang bersama, Udah bagi mobil dua juga. Aku kasih semua aja semua. Oh gitu, Andrew. Gila, lu hebat. Karena aku nggak Cowok, terlalu, ini aku baru nggak terlalu. cowok, Ren. Bro. Cowok, bro. Walaupun zaman sekarang Bro. susah loh cowok kayak lu tuh. Ayo kita main ke kejutan-kejutan aja lah, kejut-kejut nyata. Apalagi sih? Ini ada kejutan buat Andrew dan juga Mama Iis. Wow. Ya. Baca hate comments buat Mama Iis. Silakan dibaca sendiri. Serem banget punya mertua Iis Dahlia, kata siapa? Coba tanya Baila, coba tanya pacarnya kakak Salsa. Seneng dia sama aku. Emang kenapa sih Mam kok sampai ada yang Nggak bilang ngerti. Mungkin aku galak, ada podcast sama Maya bahwa aku tuh tipikalnya orang tua yang kayak sekarang kan Devano punya rumah sendiri, aku sering sidak gitu loh. Ini bersinggah, ini itu kan hal yang wajar ya. Justru kayak aku mau ngasih tahu juga ke calon istrinya bahwa nanti kalau kamu udah punya rumah sendiri tuh biar rumahnya awet, harus begini, harus begini, itu kan hal yang wajar. Kalau netizen mah sebenarnya mah iri aja pengen jadi pacarnya Devano kan lo. Oke, selanjutnya buat Andrew, baca Drew. Istri dijadikan janda, janda dijadikan istri, sungguh luar biasa. Wah, gimana? Jadi itu janda. Janda paling terkenal. Ini sebenarnya termasuk netizen yang sangat pintar ya. Iya, kamu pintar, karena benar sebenarnya omongan kamu. Benar juga ya. Bagus ya, wordplay-nya bagus. Bagus sekali ya, pintar Iya. sekali. Bagus deh. Belajar di mana sih? Oke, kita masih ada juga kejutan buat Andrew dan juga Mama Iis. Apalagi sih Ron? Buat Mama nih Mah, sebagai sahabat Bunda Maya, gimana tanggapan Mama Iis melihat konten baru Ahmad Dhani yang berisikan kompilasi gibah dan fitnah Bunda Maya di saat sudah punya suami, padahal waktu itu legowo dan bilang Maya udah dapat suami lebih baik dari dia. Sekarang berulang lagi. Emang bener Dani yang posting? Bener Coba. Dani nggak yang posting? Kadang-kadang Dani emang suka ini deh. Aku belum nonton sih ya. Secara jujur aku belum nonton. Jadi aku nggak tahu. Tapi kalau umpamanya lihat dari pertanyaannya, harusnya nggak usah lah Dan. Udahlah maksudnya. Mungkin Dani juga mungkin pengen ngebela ini kali. Karena kan kadang-kadang karena kemarin kejadian pernikahan itu kan banyak banget tuh netizen ya. Makanya aku bilang mah gini, kita nih sebagai orang yang sedang diomongin sama netizen, jangan terpengaruh. Itu sih, gak boleh terpengaruh. Tapi kan kamu belum ngelewatin masa yang suami Kata sama si- istri bercerai terus udah gitu anaknya nikah mau nggak mau digabungin ketemu lagi kan beda itu perasaannya Iya Mam. sih. Tapi maksud gue. Tapi it's true. Bener gak sih? Tapi itu bener. Iya tapi Karena gue bener. begitu waktu kemarin gue mau nikah, babe gue aja nggak mau datang. Nggak mau datang kenapa? Ya ada mak lu katanya gitu. Ya, itu beda betul. Mam, apalagi disatuin barang. Tapi Dan- ya tapi- Jadi kisruh Mam. Iya sih it's enggak, true, tapi so. Kami harusnya. cobain dulu makanya. Kata gue mah udahlah, kan mereka sudah berpisah, sudah punya keluarga masing-masing, and then sudah bahagia. Kalau dilihat dari kasat mata kan dua-duanya bahagia gitu kan, menemukan pasangannya. Udahlah, kita jangan terpengaruh sama omongan netizen yang kadang menyakiti kita dan mempengaruhi kita. Mungkin juga Dani karena ngelihat kemarin kan si Safia kan kayak dibully banget ya. Nah itu juga gue kesel banget tuh sama netizen yang kayak gitu, nggak boleh loh. Safia ini nggak tahu apa-apa, anak tuh nggak memilih dilahirkan dari perut siapa. Jadi ya udahlah, itu problemnya mereka dan mereka sudah menyelesaikan. Sebenarnya kalian jangan ikut campur sehingga membuat keluarga yang sudah bahagia, yang sudah aman-aman aja ini menjadi nggak aman kembali gitu. Apalagi mungkin ya kalau gue nggak tahu ya, belum ngobrol sama Dani kenapa dia mengunggah video seperti itu. Tapi mungkin Dani pengen membela anak-anaknya dari netizen kali ya gitu. Tapi walaupun aku nggak setuju dengan apa yang dilakukan Dani, bahwa kita sebagai artisnya, apalagi kita artis sudah lama lah, udah tahu lah bagaimana sikap-sikapnya netizen itu. Kalau gue sih nggak pernah terpengaruh loh sama mereka. Mama Iis dikenal jadi sumber A1 Apa sih? asmara selebriti. Di antara mereka siapa yang diam-diam sudah punya tambatan hati tapi nggak mau dipublish? Ayu Ting Ting Dewi atau Persik. Dewi Persik, tapi kan kamu nggak mau kan Dek? Yaudah diem aja Mama. Oke, lanjut. Oke, untuk Andrew nih, apa yang terlintas di benak kamu ketika melihat foto yang satu ini?
Apa ya? Ya mungkin sedih sih. Sedih? Sedih. Sedih lah pasti. Sedihnya ke apa itu? Sedih karena akhirnya hal yang aku pernah rasain waktu aku masih kecil, aku yakin aku ngerasain sekali walaupun pada saat itu mungkin aku masih umur 4 tahun, 5 tahun. Dan itu terjadi sama anak-anak aku sekarang gitu loh. Jadi aku yakin apalagi yang paling besar pas setiap ketemu apa segala macem kita sempat ngobrol juga kayak mereka apalagi di luar kota sekarang jadi susah buat aku ketemu sama mereka. Jadi setiap aku sempetin buat ketemu ada momen perpisahan yang aku harus meninggalkan mereka gitu loh. Anak yang paling besar tuh di matanya tuh udah ngerasa kalau apa ya mungkin kayak kalau aku ngerasanya yang aku rasain di saat aku kecil aku ngeliat ayah aku pergi juga mungkin kayak kenapa lo pergi gitu loh. Kenapa lo ninggalin gue butuh lo. Ngerti gak sih? Kayak hal-hal seperti itu yang aku udah rasain, aku tahu anak aku pasti bakalan merasakan hal seperti itu juga gitu loh. Makanya mungkin satu-satunya cara buat aku bisa ngelewatin itu semua ya sebisa mungkin aku kasih waktu luang aku buat mereka. Paling nggak video call. Video Zaman call sekarang mereka kan apa segala macam. Ada apa namanya kalau dulu kan nggak ada. Lebih repot ya? Ya repot kalau sekarang kan ada medianya ya gampang. Kamu sering-sering video call aja. Betul. Jadi dia nggak kehilangan. sebisa mungkin pasti ya ya sebisa mungkin aku pasti selalu kasih waktu buat mereka sih. Datang ke sana. Iya. Tadi kan Andrew juga bilang ya memang paling berat itu 1-2 jam begitu kita pamit gitu ya, itu masih kepikiran gitu ya. Yes. Karena beberapa kali aku ngerasain di saat pamit itu 2-3 kali, 4 kali kita sempat aku cobain gitu. Maksudnya benar-benar terjadi gitu kan. Setelah beberapa kali ketemu ya memang dia ngerasa kehilangan sekali. Dia pikir kayak aku bakalan pergi jauh apa segala macam, aku nggak ada di saat bareng sama dia gitu loh. Sekali yang dia benar-benar nangis banget pernah sampai aku harus pergi. Terus kedua di saat dia lagi kita harus berpisah gitu loh, sementara kita nggak bisa ketemu di rumah, ketemunya di mall atau di mana, atau aku ajak dia jalan dan aku harus ngedropin dia. Itu momen itu sangat kerasa sekali sampai akhirnya kalau yang kemarin dia papa pulang dulu ya ke Jakarta, papa mau kerja, papa bilang kayak gitu, papa jangan pergi, papa jangan tinggalin aku, dia bilang kayak gitu. Terus aku Andrew dipeluk terus sama dia segala macem. Perpisahan itu sangat terasa sekali gitu loh. Terus pas mau pergi dia lagi di jalan dibawa sama mbak gitu, terus dia ngadep ke Andrew kan, Andrew bilang dada, terus dia bilang cium dulu kata anak aku kayak gitu. Terus mau nggak mau kayak gue harus nyamperin, terus gue cium dulu pipinya segala macam baru maksudnya kayak perpisahan itu kerasa banget sih gitu loh. Di momen itu 1 tahun itu kita cuma berpikiran untuk kita berdua aja. Itu salahnya kita berdua di situ karena ini hal seperti ini benar-benar hal yang baru buat kita berdua. Ya, mudah-mudahan kan? ini Perpisahan tidak terdampak buat anak-anak. Betul, setelah panjang ya. Betul, setelah semua terjadi, setelah ketok palu apa segala macam, setelah pernikahan itu selesai, kita baru bisa melihat oh ternyata anak-anak juga butuh kita dan anak-anak juga tersakiti apa segala macam. Co-parenting itu sangat dibutuhkan sama kalian berdua. Betul, nah dari situ kita baru sadar kayak oh iya ya ternyata perhatian kita juga ternyata seharusnya kita bisa berpikir jangan tentang ego kita masing-masing aja, tapi kita untuk anak-anak juga. Betul. Alright. Nah kalau sekarang kita mau mengajak Mama Iis sama Andrew untuk kembali bersenang-senang seperti kita masih anak-anak. Kita akan bermain dengan balon. Oke. Kali ini lu yang main bertiga, pertanyaan dari gue. Kan Enggak ada. Kenapa lu? Enggak, pertanyaan dari gue. Selalu main. Biasanya selalu gue main, ini semua jadi saksi. Lu belum pernah main. Pertanyaan ada di tangan gue, silakan. Oke, dijawab ya. Apa ibu kota Rusia? Hah? Ibu kota Rusia? Rusia? Apa mata uang Jepang? Bener. Oke, paus bernapas dengan? Kasih. Insan, paus bernapas dengan? Paru. Oke, lanjut. Dari mana asal tari saman? Aceh. Aceh. Jawab. Oke.
Apa nama sungai terpanjang di dunia? Nil! Ayo, Mbawati. Nil. Siapakah presiden pertama Indonesia? Soekarno. Soekarno. Siapa penemu kereta api? B.J. Habibie. Bukan. Hewan apa yang menjadi lambang farmasi dunia? Singa. Ular. Oke. Hewan Dapat dong, Nek. sembilan. Dia emang sengaja. Rumah. Dia emang sengaja di Dia lapangan. mah game. Sengaja. Ini Dia game emang masternya. Lu gue tiup. 2,7 kali 2. Aduh nggak tahu. 2,7 kali 2. 55. Enggak salah. 5 Gue ganti. Next question. Apa nama ibu kota Portugal? Lisbon. Lisbon. Apa? Oke. Apa simbol kimia perak? Hah? Apaan sih Kim? Apa simbol kimia perak? Perak? Nggak tahu. KP. Emang KP? Kak Jual. KP apa capek sih? Udah. Pertanyaan lu susah banget sih. Ada berapa jumlah kaki laba-laba? 1000. Amat. 8. Ya, benar. Ayo, Dra. Lanjut. Perubahan benda padat menjadi gas adalah? Menyublim. Padat ke gas. Padat ke gas. Iya. Menyublim. Apa? Menyublim. Ya, menyublim, betul. Bukan kue. Ingat, catat. Ternyata kalau mau kuis, ajak mereka berdua. Ini tenang, ini pinter, Bo. Dia pinter banget. Dia jawabannya cepet loh. Kalau yang ini tenang banget. Sebagai penutup, sebelum kita tutup Spill the Tea, kita pengen tahu pendapatnya Andrew sama Iis Dahlia mengenai artikel berikut. ini. Oke? Iis Dahlia tiba-tiba salahkan Irfan Hakim saat jenguk Adam Suseno usai dirawat. Bercanda. Itu bercanda. Karena yang merubah kolamnya Inul itu sama Adam di rumahnya tuh Irfan. Sebenarnya itu jadi mempercantik, cuman kita bercanda aja karena memang kegoresnya di batu karang yang ada di kolam. Kenapa sampai di rumah sakit gitu? Oh iya. Ya kan berarti kan salah Irfan Hakim kan? Iya. Cari Oke. bolok. Selanjutnya, Andrew Andika punya kekasih baru, rencana menikah. Ya pasti dalam setiap hubungan pasti kita pengen ada tujuannya. Ya. Belajar Andrew, dulu lah. Lu belajar Ntar dulu, lu memahami buru-buru, dulu. apa-apa lu buru-buru. Kita nggak ada yang tahu cinta. Sedap. Ya tapi kita nggak tahu lah, mungkin bisa 1 bulan lagi, bisa 6 bulan lagi, bisa 1 tahun, nggak tahu lah. Tapi yang jelas pasti ada tujuannya ke sana. Oh wow. Kita doakan yang terbaik ya. Semua orang berhak bahagia, demikian pun dengan Andrew Andika. Betul. Kalau dia bahagia, kita juga kan sebagai penonton ikut bahagia. Benar. Terima kasih Andrew Andika sudah hadir di Spill the Tea. Ini yang suka mojokin nih. Emang. Sama Mama Ais, terima kasih Sama-sama, banyak. sama-sama. Kita selalu ada di sini ya di Trans TV, Spill the Tea setiap Sabtu dan Minggu 11.30. Hanya di Trans TV. Bersama. Bye.